Sama seperti di tempat lainnya, di Sulawesi Selatan Muhammadiyah menjalankan sekolah, rumah yatim, klinik, dan pengajian bagi masyarakat. Program-program yang sangat bermanfaat bagi publik ini menarik minat kelompok-kelompok sosial berpengaruh di Sulawesi Selatan, termasuk para pedagang, ulama, bangsawan, bahkan para keturunan Arab. Ada temuan baru menurut saya dari upaya kami di LPJR untuk mendampingi jaringan cabang dan ranting. Ternyata di kawasan kepulauan di luar Jawa, Muhammadiyah berkembang didominasi aktivisnya oleh 3 kelompok etnis: Jawa, Minang, dan Sulawesi Selatan, Bugis Makassar. Nah, di mana ada kelompok-kelompok 3 kelompok ini, Muhammadiyah cenderung mudah berkembang. Di Indonesia Timur, Muhammadiyah cukup berkembang, ya, di beberapa tempat. Nah, misalnya NTT yang notabene muslimnya minoritas, ya, kemudian Maluku, Papua Barat, itu juga faktor utamanya adalah lembaga-lembaga pendidikan. Jadi sampai sekarang ujung tombak atau kekuatan penyebaran persyarikatan itu ada pada ada pada lembaga pendidikan. Sebenarnya kalau dulu ada para saudagar itu ya, tetapi para saudagar itu kemudian sudah masuk ke dalam amal usaha. Jadi mereka berkreasi menjadi entrepreneur bukan di luar tetapi di dalam amal usaha. Jadi amal usaha itu adalah bentuk baru dari kreativitas entrepreneurial dari aktivis-aktivis Muhammadiyah. Kemudian secara etnis ditopang oleh 3 kelompok etnis itu. Titik kisar penting lain dalam pertumbuhan Muhammadiyah ialah Kongres Muhammadiyah pertama yang diadakan di luar Jawa tahun 1930. Sebagai pertemuan terbesar di anggota persyarikatan, Kongres ini menjadi bukti bahwa kurang dari 2 dekade setelah pendiriannya, Muhammadiyah telah berakar kuat dan diterima secara luas di luar Jawa, khususnya di Sumatera. Kongres dihadiri oleh anggota Muhammadiyah dari berbagai wilayah di Indonesia. Secara keorganisasian dan pengaruh Kongres ini menunjukkan jangkauan Muhammadiyah yang sudah meluas dari sekedar Yogyakarta menjadi Hindia Belanda atau Indonesia. Bagi anggota Muhammadiyah dan masyarakat umum kala itu, ambil bagian dalam Kongres merupakan usaha untuk menjadi muslim yang taat, sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Fenomena Kidalang jelas ya, selama 11-10 tahun. Kemudian mulai dari terbatas di daerah residensi Yogyakarta, kemudian menjadi Hindia Belanda. Itu kan sangat dan cepat sekali perkembangan itu. Karena Kidalang mungkin kader tidak langsung ya, kader-kader yang punya kader Haji Rasul, kader Mas Mansur ya, itu bergerak ya. Dan mereka ke beberapa kota berpopul Indonesia, maka kemudian ini dari Jogja dan ya, semua yang banyak mengembangkan orang Minang sebenarnya. Ya, orang Minang itu kan perantau ya, yang ke Sulawesi, ke Aceh, ke Sumatera Utara, umumnya orang-orang Minang itu orang Minang dulu. Berdekade-dekade selepas itu, Muhammadiyah terus tumbuh. Dewasa ini, Muhammadiyah sudah hadir di seluruh provinsi di Indonesia. 34 pimpinan wilayah dan 3.700 cabang Muhammadiyah ini mencerminkan pencapaian geografis dan pengaruh luar biasa
yang telah diupayakan dalam 100 tahun terakhir. Dari kota seperti Jakarta dan Makassar, dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur, dan sampai ke pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal, kehadiran dan kontribusi Muhammadiyah telah dirasakan. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah lembaga sosial keagamaan yang dari masa ke masa senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini memang memerlukan memerlukan renungan yang mendalam ya. Sebab Muhammadiyah ini banyak juga teledornya ya dalam mengantisipasi masa depan, masa sekarang. Dan kena lihat sekarang banyak sih ideologi yang sesungguhnya berlawan dengan kepribadian Muhammadiyah, tapi masuk ke Muhammadiyah ya. Ideologi yang saya katakan tadi berasal dari peradaban Islam kalah ya, tapi masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah, dan bukan NU juga kena itu ya. Dan Muhammadiyah kurang filter daya kekuatan saringnya itu tidak begitu kuat gitu. Dan ini berbahaya kalau tidak diatasi. Jadi untuk ke depan Muhammadiyah saya rasa tetap sekarang mengembangkan ekspansi amal usaha yang luar biasa, tapi juga dari segi pemikiran harus lebih ditingkatkan. Secara filosofis, kelebihan dan kekurangan itu dua keping dari satu mata uang yang sama. Nah, jadi menurut saya kelebihan Muhammadiyah adalah jaringan pendidikannya, tetapi juga kelemahannya tersimpan di situ. Muhammadiyah masih perlu banyak berusaha, perlu banyak bekerja untuk menjangkau kaum Muslim yang belum berpendidikan. Umat Islam yang sudah pernah mengenyam pendidikan sekolah, apalagi sekolah tinggi, tentu akan sangat mudah bersosialisasi dengan Muhammadiyah, atau Muhammadiyah lebih mudah menjangkau Muslim berpendidikan. Sementara Muslim yang ekonominya sangat di bawah, ya, kemudian pendidikannya sangat tertinggal, itu perlu perhatian. Ya, kita perlu bersyukur kita sudah punya majelis lembaga yang punya concern di sana ya, ada MPM, ada Lazismu, di Topang Lazismu, kemudian ada LDK, Lembaga Dakwah Khusus. Semuanya dalam rangka menutup hal-hal yang masih kita perlu belajar. Kemudian yang terakhir, keberadaan 3 kelompok etnis tadi itu. Saya kira saya pernah mendiskusikan dengan kawan-kawan di Kalimantan bagaimana mendomestikasikan Muhammadiyah di Kalimantan. Dan itu saya kira juga berlaku untuk komunitas etnis dan juga kawasan-kawasan geografis yang lain. Bagaimana memindah tangankan pengembangan dan pemberdayaan Muhammadiyah itu ke tangan masyarakat setempat berdasarkan budaya setempat sesuai dengan konteks kebutuhan setempat. Sehingga Muhammadiyah akan benar-benar menjadi sarana masyarakat setempat untuk mengembangkan diri dan bukan alat dari pimpinan pusat atau jaringan untuk memberdayakan mereka, sehingga pemberdayaan itu benar-benar mandiri.